Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran tarakib tingkat madrasah aliyah yang dibimbing oleh Ustazah Ajidah MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Aminatur Rahimah. Yang kedua, Awaliyah. Yang ketiga, Hidayati. Dan yang keempat, saya sendiri, Mahriani Nur. Langsung saja saya persilahkan Aminatur Rahimah untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu nahwu dan ilmu saraf. Pengertian ilmu nahwu secara bahasa bermakna al-qasdu atau menyengaja. Secara istilah, ilmu nahwu yaitu tentang kaidah-kaidah pokok-pokok yang diambil dari kalam Arab untuk mengetahui hukum atau hukumnya kalimat. Kalimat Arab yang tidak disusun seperti panggilan, idgham, membuang dan mengganti huruf, dan keadaan kalimat ketika ditarkib seperti i'rab dan mabni. 2. Pengertian ilmu saraf. Saraf atau dibaca sorab adalah salah satu nama cabang ilmu dalam pelajaran bahasa Arab yang khusus membahas tentang perubahan bentuk kata atau bahasa Arab atau kalimat. Perubahan bentuk kata ini dalam prakteknya disebut tasrif. Oleh karena itu dinamakan ilmu saraf atau perubahan atau berubah. Karena ilmu ini khusus mengenai pembahasan tasrif, pengubahan, mengubah. Ketahuilah bahwasannya yang dinamakan tasrif menurut bahasa adalah pengubahan, sedangkan menurut istilah adalah pengkonversian asal atau bentuk yang satu kepada contoh-contoh bentuk yang berbeda-beda untuk tujuan menghasilkan makna-makna yang dimaksud, yang mana tidak akan berhasil tujuan makna tersebut kecuali dengan contoh-contoh bentuk yang berbeda-beda itu. Sekarang akan dilanjutkan dengan penjelasan tujuan dari mempelajari ilmu nahwu dan ilmu saraf. 1. Ilmu nahwu. Pernyataan Syekh Ahmad bin Umar Al-Hazimi berkata, buah dan faedah mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu merupakan kunci untuk mempelajari ilmu syariat. Sedangkan terjaganya lisan dari kesalahan ketika berbicara merupakan faedah tambahannya. Makna dari kunci untuk pelajari ilmu syariat itu adalah karena ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari atau menentukan baris akhir pada suatu kata atau kalimat. Dan ilmu syariat itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Jika terdapat kesalahan pada baris suatu kata atau kalimat, maka itu bisa membuat perubahan arti yang bisa jadi itu akan bertentangan pada arti yang sebenarnya. Dan terjaga lisan dari kesalahan berbicara merupakan tambahan faedah. Maka tidak sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu menjadikan tujuan utama dalam mempelajari ilmu nahwu hanya supaya terjaga lisan dari kesalahan saat berbicara. Hal ini hanya tambahan saja, sedangkan yang menjadi tujuan utama mempelajari ilmu nahwu adalah ilmu tersebut bisa menjadi kunci dalam mempelajari ilmu syariat. Oleh karena itu, hendaknya seorang penuntut ilmu meniatkan hal ini supaya mendapatkan pahala, karena segala yang diniatkan untuk agama, untuk menuntut ilmu untuk agama, menilai pahala. Karena ilmu nahwu ini bukan tujuan akhir, dan dia merupakan ilmu alat dan sarana, dan yang namanya sarana itu hukumnya mengikuti tujuannya. Jadi tujuan dan manfaat ilmu nahwu itu sendiri itu agar mampu memahami bahasa Arab dan struktur kalimatnya yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis. Yang keduanya adalah dasar tuntunan hidup umat Islam. Salah dalam membaca suatu harakat dalam bahasa Arab dapat mengubah arti dan maksudnya, bahkan bisa bertentangan. Apabila arti dan maksudnya bertentangan, maka manusia akan terjerumus ke dalam kesesatan.
Kedua, ilmu saraf. Adapun tujuan dan manfaat mempelajari ilmu saraf sebagai tolak ukur dalam mempelajarinya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dengan segala perubahan-perubahannya. Misalnya, dari bentuk fi'il madhi, lalu dipecah jadi fi'il mudhari, masdar, isim maf'ul, isim makan, zaman, dan alat. 2. Untuk mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan bentuk dasar kata. Misalnya, ghafara, bentuk sulasi diubah menjadi bentuk seperti yaghfiru, ghafirun, istaghfir, dan lain-lain. 3. Untuk mengetahui perubahan fungsi suatu kata. Misalnya yang semulanya bentuk kata kerja lazim berubah menjadi muta'addi. Contohnya jalasa, yang artinya duduk diubah menjadi ijlis, mendudukkan. 4. Untuk membantu seseorang dalam rangka melacak makna atau arti suatu kata dalam kamus. Misalnya dalam suatu kalimat kita temukan kata, maka dengan ilmu saraf dapat kita lacak bentuk dasarnya dari fi'il madhi, sulasi, rubai mujarrad, dan mazid. 5. Untuk membantu penerjemahan agar menemukan makna atau arti yang tepat. Seperti istaghfir asal dari kata sulasi ghafara, mengampuni. Berarti meminta ampunan. Sekian penjelasan dari tujuan, maka akan dilanjutkan penjelasan tentang strategi. Baik, selanjutnya C. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ilmu nahwu dan ilmu saraf tingkat madrasah aliyah. Yang pertama, untuk ilmu nahwu. Yang digunakan adalah metode istiqra'i. Yang pertama, guru memulai pelajaran dengan menentukan topik tertentu. Yang kedua, menampilkan contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan tema. Ketiga, siswa diminta untuk membaca contoh-contoh tersebut. Keempat, guru menjelaskan kaidah nahwu yang terdapat dalam contoh. Kelima, guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang kaidah-kaidah nahwu. Yang keenam, siswa diminta untuk mengerjakan latihan-latihan. Yang kedua, ilmu saraf. Ada dua metode pembelajaran yang digunakan, yakni pertama, metode praktek dan teori. Kedua, metode deduktif, yakni menjelaskan dan memaparkan. Dari kebalikan metode praktek dan teori, metode yang dominan digunakan ialah metode praktek dan teori. Penerapan metode praktik dan teori ini begitu efektif dalam mendidik peserta didik atau santri agar lebih aktif dalam mempelajari ilmu saraf. Namun, selain menggunakan metode praktek dan teori, terkadang juga menggunakan metode deduktif dalam pembelajarannya. Hal ini tidak lain untuk mengenalkan kepada peserta didik mengenai pengertian-pengertian dari materi yang akan atau sedang dibahas. Dalam metode pembelajaran buku saraf ini, ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembelajarannya, yakni teknik mutalaah, memahami, hafalan, dan tanya jawab. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah ilmu nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau pokok-pokok yang diambil dari kalam Arab untuk mengetahui hukum kalimat Arab yang tidak disusun, seperti panggilan, idgham, membuang dan mengganti huruf, dan keadaan kalimat ketika ditarkib, seperti i'rab dan mabni. Sedangkan ilmu saraf adalah salah satu nama cabang ilmu dalam pelajaran bahasa Arab yang khusus membahas tentang perubahan bentuk kata. Terus, tujuan ilmu nahwu itu sendiri yaitu agar mampu memahami bahasa Arab dan struktur kalimatnya yang menjadi bahasa Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keduanya adalah dasar tuntunan hidup umat Islam.
Salah dalam membaca suatu harokat dalam bahasa Arab dapat merubah arti dan maksudnya, bahkan bisa bertentangan. Adapun manfaat mempelajari ilmu sharaf sebagai tolak ukur dalam mempelajarinya adalah untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dengan segala perubahan-perubahannya, mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan-perubahan bentuk dasar kata, mengetahui perubahan fungsi suatu kata, membantu seseorang dalam rangka melacak makna atau arti suatu kata dalam kamus, serta membantu penerjemahan agar menemukan makna atau arti dengan tepat. Ada lagi strategi pembelajaran ilmu nahwu adalah metode istiqra'i. Sedangkan strategi ilmu sharaf adalah yakni pertama metode praktik dan teori, yang kedua metode deduktif, yakni menjelaskan dan memaparkan dari kebalikan metode praktik dan teori. Sekian penjelasan kami dari kelompok 6. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.